Baik, untuk mengikuti sesi 2 pagi ini telah hadir bersama kita nanti narasumber Mas Rifki, SPD, Analis Kelembagaan Pendidikan Direktorat PMPK, didampingi moderator Bapak Muhammad Afandi, SPD MPD dari Lembaga Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, akan menyampaikan materi tentang tertib administrasi dan pengelolaan satuan pendidikan non-formal baik SKB maupun PKBM. Untuk itu kami persilahkan Mas Afandi tampil mendampingi sekaligus juga Mas Rifki. Ini masih muda-muda ya teman-teman kita. Untuk itu waktu dan tempat kami silahkan. Ya, kami sambut teman-teman kita, Mas Rifki dan Mas Afandi. Memang tertib administratif itu sangat diperlukan oleh Bapak Ibu ya dalam pengelolaan satuan pendidikan sehingga tetap bisa eksis, tidak on, tidak off, tidak tergantung bantuan sehingga bagaimana sustainable program bisa tetap berlanjut untuk layanan pendidikan masyarakat dan warga negara Indonesia siapapun dia. Untuk itu kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Direktur PMPK yang mungkin masih membersamai kita melalui daring, melalui Masih. mohon izin Pak Direktur. Dan yang terhormat Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan Nonformal, baik itu PKBM atau SKB, baik yang bergabung secara daring maupun secara luring di Hotel El Royal pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta kegiatan webinar penguatan pendidikan kesetaraan. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya seputar implementasi kurikulum merdeka atau IKM pada tatanan atau pada konteks pendidikan kesetaraan. Nah, meskipun begitu dengan berbagai tadi teknis yang sudah dijelaskan oleh Pak Fauzi, ternyata ada juga aktivitas-aktivitas administratif yang memang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan, khususnya pelaksana program pendidikan kesetaraan, agar apa-apa yang nantinya dilaksanakan oleh satuan pendidikan tersebut bisa selaras dan sesuai dengan kebijakan kebijakan Merdeka Belajar dan implementasi kurikulum merdeka. Nah, berkenaan dengan hal itu, di sebelah saya saat ini sudah hadir idola saya, senior saya, Bapak Rifki SPD. Berikut saya bacakan sedikit CV-nya, sedikit perjalanan hidup beliau. Nama lengkap Bapak Rifki Sarjana Pendidikan, golongan 3D, penata tingkat 1. Jabatan saat ini analis kelembagaan pembinaan pendidikan dan tim kerja pada Pokja Data, perencanaan dan penjaminan mutu pendidikan masyarakat. Beliau merupakan alumni S1 Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Jadi kalau tadi narasumbernya dosennya, ini alumninya. Dan saya juga alhamdulillah juga alumni dari Universitas Negeri Jakarta. Dan saat ini beliau sedang menjalankan menempuh program studi S2 di Program Studi Pendidikan Masyarakat di Universitas Negeri Jakarta juga. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam prosesnya. Amin. Kemudian pengalaman kerja beliau pada tahun 2010 sampai dengan 2019 itu sebagai pengolah data pada Subdit Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2022 sebagai pengelola kurikulum, Direktorat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan pada tahun 2022 sampai dengan sekarang sebagai analis kelembagaan pembinaan pendidikan pada Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemdikbud Ristek. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, beliau akan menyampaikan materi seputar tertib administrasi dan tata kelola SPNF,
khususnya SKB dan PKBM selaku penyelenggara program pendidikan kesetaraan. Dan materi yang akan beliau sampaikan akan berlangsung hingga pukul 12. Oleh karena itu, Bapak Ibu siapkan posisi terbaik, sinyal terbaik, pertanyaan-pertanyaan terbaik yang nanti akan disampaikan kepada beliau. Untuk mengefisienkan waktu, kepada Bapak Rifki, waktu, tempat, dan layar disilahkan. Baik, terima kasih Mas Fandi. Mas Fandi ini sahabat saya. Tadi juga kegiatan di sesi pagi sudah dipandu oleh senior saya juga, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi di sini saya cukup grogi sebetulnya. Ada rekan-rekan juga sekalian. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak PLT Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Bapak Aswin Widianto. Yang saya hormati Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, pembina dari Satuan Pendidikan Non-Formal. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala dan Ketua Satuan Pendidikan Non-Formal, baik di SKB maupun di PKBM, juga audiens yang hadir secara luring di Hotel El Royal, Jakarta pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga semua masih dalam kondisi yang paripurna sehingga dapat membersamai kita dalam kegiatan webinar kali ini. Baik, tadi sebenarnya Pak Fauzi sudah panjang lebar ya bercerita tentang pendidikan kesetaraan, pendidikan non formal dari sisi kurikulumnya gitu. Dan sudah banyak juga yang mungkin disampaikan oleh beliau, karena saya yakin Bapak Ibu audiens itu pasti sudah mengenal beliau gitu. Saya mungkin akan sedikit mengulas karena di awalnya tadi sudah didahului oleh Pak Fauzi. Mungkin saya akan sedikit mengulas tentang bukan lagi tertib administrasi dalam rangka pengelolaannya gitu ya, tapi lebih kepada peningkatan kapasitas satuan pendidikan non formal. Kemudian akan sedikit juga akan dibahas tentang pemanfaatan teknologi untuk diferensiasi pembelajaran. Karena memang tidak bisa kita pungkiri diferensiasi pembelajaran dan fleksibilitas pembelajaran kita di non formal ini yang menjadi kekuatan gitu. Oh ya, tadi saya juga lupa belum menyapa rekan-rekan di UPT, BPMP dan BBPMP. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita tetap bisa mengawal pendidikan non formal sebagai bagian dari jalur pendidikan di Indonesia. Juga nanti ada sedikit ulasan tentang informal. Baik, saya langsung saja mohon izin menyampaikan presentasinya. Mungkin kalau untuk tertib administrasi, Bapak Ibu sudah pernah melihat mind map saya juga ya, dan sudah cukup bosan kayaknya kalau kita bahas lagi gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, saya sedikit mungkin akan memberikan tayangan terkait pendidikan yang ada dari dulu sampai dengan saat ini. Mungkin ada yang sudah pernah lihat, kalau sudah ini sebagai refleksi saja. Kemudian kalau yang belum lihat, ini mungkin bisa menggugah kita selaku pengelola pendidikan di Indonesia. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it.
Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Lumayan menginspirasi ya, kalaupun nggak menginspirasi berhasil membuat saya merinding sebenarnya. Karena memang selama ini sekolah-sekolah itu baik di formal maupun non formal menyentuhnya itu core subject yang kemudian disampaikan ke kelompok komunitas yang disebut sebagai pembelajar atau siswa gitu. Sementara pendidikan sejatinya adalah menyentuh hati setiap anak supaya pengembangan jati diri mereka ikut terkembangkan gitu dengan proses pembelajaran gitu. Kemudian
kalau kita kaitkan dengan kondisi yang ada saat ini, dengan revolusi industri dan seterusnya, di mana peran kita, gitu. Di mana peran kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan, baik itu formal maupun non formal, gitu. Karena berubahnya paradigma mulai dari pembelajaran sampai dengan muatan-muatan di konten pembelajaran ini sedikit banyak mempengaruhi kita selaku pendidik dan tenaga pendidikan menyampaikan materi-materi yang nanti akan dibelajarkan di persekolahan gitu maupun di luar sekolah gitu, yang mana nanti akan menjadi peningkatan kapasitas individu. Makanya pembelajaran terdiferensiasi mungkin lebih kepada menyentuh tiap individu yang memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing di individualnya. Gitu. Kemudian ini yang ditampung dalam satu visi pendidikan Indonesia ke depan, yaitu mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, kemudian berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Semua ini masuk dalam standar kompetensi lulusan yang tadi sudah mungkin Pak Fauzi menyinggung ya. Artinya tidak lagi kompetensi lulusan itu harus mahir bahasa Indonesia, harus mahir matematika dan seterusnya gitu, karena tujuannya adalah membuat atau menciptakan individu-individu Indonesia yang seperti ini gitu. Yang nantinya ada 6 karakter dan literasi numerasinya. Selanjutnya kebijakan Merdeka Belajar. Ini sudah sampai episode 24 yang mana dari episode 1 sampai 24 ini sebenarnya konsep pendidikan non formal sudah diadopsi di sini gitu. Hanya saja secara konsep Merdeka Belajar itu di pendidikan non formal kita sudah lebih dulu seperti yang tadi Pak Fauzi sampaikan gitu. Secara konsep kita lebih dulu, tapi secara kelembagaan ini yang kita tertinggal gitu. Tertinggalnya kenapa? Mungkin kalau dianalogikan dulu ada jalur sekolah dan jalur luar sekolah di Undang-Undang Sisdiknas tahun 89 gitu ya. Di pendidikan sekolah itu sudah terstruktur, sudah ajak gitu kurikulumnya, sehingga kalau dianalogikan non formal dan formal ini punya bidang yang sama. Yang formal itu bidangnya diminta contoh kamu coba buat kontrakan nih dari bidang sekian gitu supaya masyarakat punya naungan tinggalnya gitu. Nah, yang non formal kebutuhan masyarakat selain itu apa? Bisa jadi kebutuhannya adalah pangan. Maka di pendidikan non formal diajarkan cara menanam singkong, cara membuat olahan keripik dan seterusnya gitu. Karena pendekatan ini yang kemudian diadopsi dalam pembelajaran di pendidikan non formal. Ketika kurikulum Merdeka dan kebijakan Merdeka ini diluncurkan, pendidikan formal sudah akan mengadopsi itu melalui profil pelajar Pancasilanya. Ada muatan P5-nya di dalam pendidikan formal. Jadi kalau dulu di formal cuma dikasih ladang lahan untuk dibuat kontrakan gitu ya, kebutuhan untuk bernaungnya ada, ternyata kebutuhannya tidak hanya naungan gitu, butuh pangan juga. Makanya di formal selain ada bangunan untuk bernaung, ada di atasnya itu dibuat rooftop garden gitu, yang isinya ada kebun sayur gitu, sehingga mereka tidak hanya dinaungi di kebutuhan naungannya, tapi kebutuhan pakannya juga ada, dan itu di-create di sana. Nah, teman-teman non formal baik di PKBM SKB sebagai satuan pendidikan yang awalnya mengadopsi itu pendekatannya, malah beralih melihat tetangganya di formal, kok belajar seperti formal dapat banyak ya keunggulannya ya, dapat dari iuran bulanan, dapat dari listrik, dari air dan seterusnya. Akhirnya pola pendekatan yang berbasis kebutuhan masyarakat itu dijadikan bikin kontrakan juga lah gitu. Akhirnya rame-rame lah teman-teman di PKBM SKB jadi bikin kontrakan tanpa melihat kebutuhan masyarakat seperti apa. Ketika teman-teman di formal sudah membuka rooftop gardennya, teman-teman di PKBM SKB malah, loh itu kan dulu saya lakukan gitu. Kenapa sekarang diadopsi jadi kebijakan nasional gitu? Tapi karena sudah berjalan, kemudian lupa dengan prinsip pendiriannya seperti itu, maka pembelajarannya di pendidikan non formal lebih ke kesetaraan saja. Padahal kesetaraan itu adalah bagian kecil dari pendidikan non formal.
Yang skop luasnya mungkin pendidikan masyarakat gitu. Yang mana seluruh kebutuhan masyarakat harus dipenuhi oleh negara, baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lewat satuan pendidikannya. Nah, ini perubahan paradigma yang sebenarnya kebijakan ini mengadopsi banget pendidikan non formal, tapi secara kelembagaan kita mungkin perlu penguatan lagi terhadap siapa kita sebenarnya di pendidikan non formal. Selanjutnya, kebijakan Merdeka Belajar tadi lewat Pak Fauzi, penyampaian di sesi pagi, juga tadi lewat video, ini fokus pada pengembangan individu, kompetensi dasar dan karakternya. Yang nantinya kalau di pendidikan kesetaraan, pendidikan non formal, bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus dituntaskan haknya untuk memenuhi layanan pendidikan yang berkualitas gitu, sesuai dengan amanat undang-undang gitu. Apakah masih perlu kesetaraan ke depan? Masih, selama masyarakat masih belum tersentuh layanan pendidikan. Tapi kalau memang layanan pendidikan sudah menyentuh seluruh masyarakat di Indonesia melalui pendekatan yang terdiferensiasinya, maka pendidikan kesetaraan bisa jadi tidak diperlukan gitu. Sekarang tinggal bagaimana penguatan kapasitas pendidikan non formal di satuan pendidikan kita bisa punya daya saing itu gitu, sehingga kedepannya pendidikan non formal tidak lagi bersaing dengan pendidikan formal, tapi lebih kepada partner atau mitra, dan ini sifatnya kolaboratif. Karena memang pendidikan formal tidak punya konsep keterampilan dan pemberdayaan di kita, tapi mereka punya P5 yang ada di kurikulum merdekanya gitu. Kebijakan Merdeka Belajar salah satunya yang saat ini kita sedang laksanakan ya di paket A, itu adalah asesmen nasional dan rapor pendidikan, juga perencanaan berbasis data. Ini mungkin teman-teman yang di PKB MSKB ya, pengen dianggap setara, tapi ketika perlakuan ini ada kebijakan asesmen nasional, melihatnya kita nggak perlu karena nggak jadi kewajiban. Akhirnya pengen diakui setara, tapi perlakuannya sendiri tidak mau disetarakan itu. Nah ini jadi polemik sih gitu. Karena asesmen nasional sendiri bukan sebagai evaluasi hasil belajar individual, tapi lebih kepada evaluasi sistem pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan. Nah konteksnya kalau di daerah, itu asesmen nasional mendapatkan gambaran terkait peta mutu pendidikannya gitu loh, sehingga ada intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah kalau PKBM SKB tidak ikut asesmen nasional, maka peta mutu ini tidak muncul di pemerintah daerah, sehingga intervensinya di penganggaran, perencanaan dan seterusnya di level daerah itu sangat sulit itu. Kita juga mengadvokasi tanpa data dukung akan sulit gitu, apalagi di pemerintah daerah gitu. Kemudian bagi satuan pendidikan, rapor mutu pendidikan di rapor pendidikan yang ada sekarang ya, itu memberikan penilaian yang komprehensif terhadap pembelajaran yang dilakukan. Sudah benar belum sih kalau tadi Pak Fauzi bilang ada asesmen formatif yang dilakukan di tengah pembelajaran, gunanya untuk melihat ini di tengah-tengah pembelajaran gini kira-kira masuk nggak sih yang saya sampaikan gitu. Kalau nggak masuk, maka perlu ada perubahan, perlu ada pembenahan. Nah, asesmen nasional makanya kenapa ada di kelas tengah untuk melihat potensi itu gitu. Untuk ada perbaikan lewat pembenahan. Kemudian perbaikan dan pembenahannya ini dilakukan dalam perencanaan yang berbasis data. Perencanaan berbasis datanya ini merupakan konsep perencanaan yang dilakukan atas dasar pemetaan. Pemetaan apa? Pemetaan akar masalah yang didapat dari indikator-indikator yang bermasalah gitu. Karena kalau kita lihat misalkan ya untuk perencanaan di alokasi anggaran satuan pendidikan gitu. Selama ini perencanaan yang dilakukan itu bukan berbasis pembenahan dari akar masalah yang direfleksikan, tapi lebih kepada kebutuhan kepala satuan, misalkan seperti itu ya. Ini contoh gitu ya. Contoh dari tahun 2018 itu kenaikan signifikan alokasi anggaran untuk BOP pendidikan kesetaraan ya. Sampai dengan 2023 ini dibolehkan untuk belanja komputer untuk menunjang kalau dulu UNBK, kalau sekarang ANBK gitu ya. Tapi ketika teman-teman Itjen turun ke lapangan dari 2018, 19, 2020, 2021, 2022 itu 5 tahun BOP gitu ya. Itu kadang tiap tahun ada pembelanjaan 5 unit komputer gitu. Nah kalau dikali 5 kan tiap tahun beli 5 komputer harusnya kan ada 25. Bisa untuk satu sesi dengan satu proktor gitu kan. Tapi ketika datang ke lapangan, turun ke lapangan,
yang dibelikan tiap tahun 5, tapi kondisinya hanya aja 5 gitu. Ternyata 5 tahun berikutnya yang dibelikan bukan perangkat komputernya, tapi kwitansinya. Ini yang jadi masalah gitu. Ketika kita sampaikan, teman-teman ini di PKBM-SKB itu butuh sarana prasarana gitu. Tapi ketika inspektorat datang ke lapangan, ini sudah dikasihkan fasilitas seperti ini, tapi oleh beberapa oknum itu disalahgunakan. Jadi kalau saya punya prinsip ya, kita di kesetaraan ini di pendidikan non formal kan sedang berbenah nih. 1000 praktik baik itu akan kalah dengan 1 pemberitaan yang negatif gitu. Jadi sebisa mungkin kita mau kalau di politik bahasanya kita mau pencitraan nih gitu, supaya apa? Image kita di pendidikan non formal tidak lagi negatif kayak dulu, belajarnya cuma 1 tahun terus bisa lulus dapat ijazah gitu. Belajarnya bisa di mana saja kapan saja gitu. Ya memang bisa di mana saja kapan saja, tapi tertib administrasinya juga harus dilakukan. Contohnya kita punya diferensiasi pembelajaran yang memungkinkan kita untuk belajar mandiri, tatap muka dan tutorial sesuai dengan Permendiknas nomor 3 2008, juga Kepmendikbud nomor 262 itu diatur di sana. Tapi tidak berarti pembelajarannya harus full tatap muka, harus full tutorial, harus full mandiri gitu. Karena kalau dibagi dengan jumlah jam pelajaran di pembagian SKK, belajar mandiri terus, apalagi belajarnya jarak jauh ya, pembinaannya seperti apa? Karena yang diukur tadi SKL-nya adalah karakter. Nilai-nilai yang ada itu lebih kepada capaian hasil belajar saja, capaian pembelajaran. Sementara karakter ini kalau dia tidak tatap muka, itu mau menilainya dari mana, seperti itu. Jadi pembelajaran jarak jauh hanya untuk mengakomodir penyampaian materi yang akan diberikan. Tapi untuk mengevaluasi karakter yang dimiliki oleh individu kita itu perlu tatap muka. Bisa jadi ketika Zoom ya dia pasang full senyum gitu, baik-baik aja gitu. Tapi kalau tatap muka di satuan pendidikan bisa jadi dia lagi merokok, lagi ya apapun bentuknya yang negatif gitu, itu bisa kita nilai sebagai PTK di pendidikan non formal. Jadi memang tutorial, belajar tatap muka dan belajar mandiri itu diatur, tapi tidak berarti harus menerabas aturan yang sudah dibuatkan. Nah, ini mungkin perencanaan berbasis data untuk Arkas nanti ada waktunya sendiri ya. Kemudian untuk kedudukan pendidikan non formal pada sistem pendidikan kita nih, di sistem pendidikan nasional gitu ya. Kalau prinsipnya di Undang-Undang 20 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat 16, pendidikan non formal itu sifatnya dari oleh untuk masyarakat. Kenapa namanya tutor? Karena memang sifatnya tutorial gitu. Kenapa ada narasumber teknis, kenapa ada fasilitator? Karena mereka lah yang kemudian dari masyarakat untuk mempelajarkan materi-materi yang sifatnya kontekstual gitu. Karena bisa jadi tutor yang dari S1 PLS UNJ kayak saya gitu, karena belajarnya di Jakarta, saya nggak tahu cara membelajarkan muatan keterampilan membuat ikan asin gitu. Saya nggak tahu. Yang tahu siapa? Masyarakat. Maka saya sebagai tutor katakanlah, saya melihat potensi ini. Oh masyarakat si A ini bisa bikin ikan asin nih. Nah nanti saya sebagai tutor, sebagai pamong menggali identifikasi gitu. Bikin ikan asin caranya gimana? Perlu berapa waktu untuk pelaksanaannya gitu. Kalau misalkan 8 kali pertemuan, harus ada tes dulu nggak di tengah-tengah nih, supaya quality controlnya ada nih, ikan asinnya baik atau enggak gitu, enak nggak gitu. Nah nanti dibuatkan modul pembelajarannya dari hasil penggalian informasi itu gitu. Itu yang jadi modul bahan ajar kita. Bahkan modul bahan ajar sebenarnya modul pembelajaran lah, sebenarnya udah pernah kita berikan sih. Mungkin Mas Fandi dulu waktu SD pernah ini ya, pernah oleh guru agamanya waktu bulan Ramadan itu dikasih buku panduan agenda Ramadan. Itu modul bahan ajar sebenarnya. Karena apa? Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan itu jelas banget kita ngajinya surat apa ngederesnya. Terus kita sholat subuhnya di mana, kultumnya, khotibnya siapa. Kemudian materinya yang disampaikan itu apa. Itu modul bahan ajar sebenarnya. Dan itu sudah tersusun dalam 30 hari bulan Ramadan gitu. Nah, di pendidikan kesetaraan juga sama. Kalau ada 16 kali pertemuan dalam membuat keripik singkong misalkan, maka 16 pertemuan itu materinya apa saja gitu. Jadi konsepnya seperti itu dan itu sudah kita lakukan sebenarnya. Masalahnya
teradministrasikan atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan gitu. Kemudian tadi fleksibilitas pembelajaran sudah, kedudukannya sebagai pengganti, penambah, pelengkap, dan sekarang mungkin jadi alternatif. Alternatifnya kenapa? Ketika di masa pandemi kemarin, Mas Menteri pernah bilang mengimbau untuk belajar dari rumah gitu. Formal di sekolah belum punya perangkat untuk menunjang itu. Kita di non formal sudah terbiasa melakukan itu. Karena apa? Ada pendekatan tutorial dan mandiri. Nah, dengan demikian masyarakat mencari pendekatan ini ke satuan pendidikan non formal. Saya pernah malah diomelin ketika menyampaikan ini di direktorat teknis lain gitu. Kalau begitu nanti makan temen dong nih di SD, SMP, SMA gitu. Karena kan saingan gitu. Tidak lagi terbatas usia tapi jadi alternatif. Saya jelaskan. Justru ini peran pemerintah daerah. Perannya di mana? Nah, ini Bapak Ibu yang di dinas nanti bisa dilakukan seperti ini, pemetaan. Pemetaannya seperti apa? Lulusan PAUD berapa? Daya tampung SD berapa? Yang tidak tertampung di SD masuk ke paket A. Karena ini adalah layanan. Juga lulusan SD yang masuk ke SMP itu berapa? Daya tampung SMP berapa? Petakan. Kalau misalkan over kuota, maka kuota sisanya itu masuk ke paket B. Begitu juga dari SMP ke SMA. Kuotanya berapa, daya tampungnya berapa, yang tidak tertampung di formal jadi sasaran paket C. Tapi tidak hanya sebatas itu. Kesetaraan juga punya sasaran di anak usia sekolah yang tidak sekolah, juga usia dewasa. Nah, ATS ini mereka ada di verbal ATS gitu ya. Kalau Bapak Ibu di Dinas Pendidikan maupun di Satuan Pendidikan menyisir, ini otomatis dapat BOP. Karena apa? Anak usianya sekolah. Jadi dari sisi usia dapat. Tapi apakah ketika ATS ini dikembalikan ke sekolah, dia bisa tahan lama gitu? Karena masalahnya resistensi. ATS ini, apalagi usia dewasa, ketika balik ke jalur sekolah, dia udah pusing duluan tuh, ngadepin teman-temannya, ngadepin yang beda usianya, dan seterusnya gitu. Maka kalau dikembalikan ke jalur sekolah formal, mereka resistensinya akan sangat-sangat tinggi gitu. Mereka akan cepat keluar lagi gitu, cepat drop out lagi gitu. Tapi kalau di non formal dengan pendidikan yang terdiferensiasi ini, mereka kita bisa berikan masukan-masukan yang membuat nyaman dulu gitu. Kamu kalau drop out mau ngapain gitu? Mendingan ikut belajar otomotif yuk gitu. Daripada ngebengkel di rumah kan enakan ngebengkelnya di PKBM. Nanti kita siapin alat-alatnya gitu kan. Sedikit-sedikit pelan-pelan sehingga sasaran kita ini betah dulu gitu loh ke PKBM main gitu ke SKB. Nah kalau udah betah baru masukkan muatan akademisinya, masukkan pendataannya dan seterusnya sehingga di non formal ini adalah solusi yang tepat sebetulnya untuk pengentasan anak usia sekolah yang tidak sekolah, kemudian meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk penghitungan sebagai angka partisipasi sekolah di pemerintah daerah gitu ya. Dan ini sangat-sangat memungkinkan karena saat kita sudah melihat masyarakat secara umum dengan paradigma pembelajaran yang baru, revolusi industri dan seterusnya, kita udah siap duluan gitu. Makanya kita dinamika pembelajaran dalam konsep metaverse ini kita udah lebih dulu. Pemanfaatan AI gitu, virtual reality, augmented reality, itu kita udah duluan pakai sebenarnya. Contoh yang mungkin sebagai contoh pembelajaran ya, museum itu sudah menerapkan. Contoh Candi Borobudur itu sudah melaksanakan tuh, sudah menerapkan pendekatan virtual reality atau augmented reality, yang mana ketika kita dari Jakarta itu cukup menempelkan handphone gitu jadi VR gitu kan, itu udah berasa di dalam Candi Borobudur gitu. Ke depan apakah kurikulum kita akan ganti seiring dengan pergantian menteri? Bisa jadi. Bahkan bisa jadi kalau tahun ini pendekatan virtual reality masih dalam proses pengembangan, tahun depan virtual reality dan augmented reality juga artificial intelligence semakin meningkat pemakaiannya, kurikulum kita juga bisa jadi menyesuaikan. Itu kalau dari sisi teknologinya. Kedudukannya dalam penerapan standar nasional tadi sudah disampaikan Pak Fauzi. PP 57 2021 tentang SNP berlaku bagi formal dan non formal. Jadi teman-teman di PKBM, SKB, prinsip mendirikan satuan pendidikan itu konsekuensinya adalah memenuhi 8 standar.
Nah, pemenuhan 8 standar ini yang menjadi momok sebenarnya di PKBM SKB. Momoknya seperti apa? Harus ada PTK yang terstandar, harus ada ruang kelas, harus ada macam-macam lah itu. Padahal pemenuhan 8 standar ini ibaratnya adalah gelas-gelas kosong yang jumlahnya 8 buah. Kalau di formal, itu standar pengisian gelas itu harus air mineral dengan pH 7 katakanlah. Di non formal, pengisian gelas-gelas ini sesuai dengan konteksnya. Kalau konteksnya ada peternakan sapi, maka bisa saja gelas-gelas kosong itu diisinya dengan susu sapi gitu. Jadi 8 standarnya sama, tapi tidak serupa. Bisa jadi isinya sesuai dengan konteks lingkungan yang ada gitu. Kalau isinya air sungai yang berlimpah, airnya jernih, ya isilah dengan air sungai. Yang pasti 8 standar ini wajib terpenuhi dengan kontekstualisasi yang ada di masing-masing satuan pendidikan gitu. Kemudian kalau ini yang urgent ya, yang urgent dalam hal intervensi dari pemerintah daerah melalui evaluasi dan pembinaan. Jadi yang saya lihat di data gitu ya, ada di Dapodik jumlah peserta didiknya hampir 2.000. Ada yang 750, ada yang 900 peserta didiknya, ada yang 2.000-an gitu. Tapi PTK yang terdata di Dapodik itu cuma 7. Saya berpikir, ini rasio PTK terhadap peserta didiknya gimana gitu. Apakah bisa satu orang tutor itu mengampu ke 300 peserta didik, itu ngajarnya gimana? Kalau kita buka KBBI ya, kalau kita buka KBBI, tutor itu pendidik yang menangani kelompok kecil, bahkan individu. Jadi tutorial, makanya kenapa namanya tutorial, karena merangkul individu itu lebih dinamis gitu. Kalau tutor kemudian melakukan tutoring kepada ratusan orang, tidak akan efektif. Makanya perlu penguatan di sana. Nah ini masing-masing saya yakin menghujat saya setelah ini itu. Tapi ini adalah kenyataan yang harus diterima gitu. Karena ketika kita bicara kualitas layanan, ya gimana mau berkualitas kalau tutornya 1, muridnya ada 250 gitu kan. Dan seterusnya. Nah di standar pengelolaan di Permendikbud nomor 43 Permendikbud 47 2023 kemarin itu udah diatur tuh pengaturan peserta didik rombelnya berapa. Paket A 20, paket B 25, paket C 30 peserta didik per rombel. Maksimum rombelnya itu dari 3 sampai dengan 36 rombel. Jadi kalau ada PKBM SKB yang muridnya ada di atas 900-an, itu udah menyalahi standar pengelolaan di Permen 47 2023. Standar Sarpras juga ini mengikat. Standar Sarpras alat bahan perlengkapan dan rasio ruang kelas itu malah secara eksplisit dibunyikan untuk paket A, B, dan C. Satu anak itu harus nyaman di ruang 1 kali 2 meter. 2 meter persegi per anak. Dengan 900-an anak, berapa meter persegi ruang yang dibutuhkan? Nah ini peran pemerintah daerah nanti gitu. Perannya di mana? Pemenuhan layanan yang berkualitas untuk pendidikan, kalau tidak ditunjang dengan sarana prasarana yang baik, yang layak, termasuk PTK-nya, maka ini menjadi sebuah keniscayaan seperti itu. Dan juga standar penilaian. Ada penilaian formatif, sumatif, dan rekam didik menjadi acuan untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Karena di Permen 21 2022, kenaikan kelas itu harus punya rekam didik kelas 5-6 untuk paket A. Untuk paket B dan C harus punya rekam didik dari kelas awal. Rekam didik apa? Bisa verbal PD, bisa buku rapor, bisa leger nilai, dan seterusnya. Itu rekam didik. Yang pasti apa? Administrasi ini yang perlu kita kuatkan. Karena ketika kita bicara di level makro, di pemerintahan, kita mau mendukung pendidikan non formal agar lebih berkualitas, bermartabat, tapi kita tidak didukung oleh data administrasinya, ya sama juga bohong gitu. Saya sendiri cukup sulit menembus Bappenas, menembus ke bagian perencanaan untuk menambah alokasi anggaran ketika data dukung ini tidak bisa disampaikan dengan baik gitu. Jadi ya mohon Bapak Ibu di Dinas Pendidikan sebagai pengampu, pembina, juga di satuan pendidikan, marilah kita sama-sama tertib administrasinya gitu.
peranan TIK-nya jelas, ini yang menunjang pendekatan tutorial gitu ya, atau pembelajaran mandiri, karena pembelajaran di mana saja, kapan saja yang menjadi jargonnya setara daring dulu, itu memang bisa dipakai dengan catatan teradministrasikan gitu. Contoh, belajar di mana saja, kapan saja. Tapi ketika dinas melakukan monitoring, melakukan evaluasi gitu ya, ini mana pembelajarannya kok nggak ada gitu ya. Satuan pendidikannya berdalih, belajarnya Sabtu Minggu Pak gitu. Akhirnya besoknya si orang dinasnya datang lagi Sabtu Minggu gitu. Ini mana katanya Sabtu Minggu, pembelajarannya kok nggak ada. Malam Pak. Malamnya datang lagi. Kok nggak ada lagi pembelajarannya, udah pada tidur Pak. Tapi kalau satuan pendidikan punya kontrak belajar dengan warga belajarnya, dijelaskan yang tadi Pak Fauzi sampaikan. Dalam menempuh program paket A, paket B, atau paket C, Anda harus menuntaskan sekian SKK. Yang kalau dibagi pembelajaran tatap muka, menjadi pemenuhannya sekian JPL. Tutorialnya sekian JPL, mandiri sekian JPL. Tuangkan dalam kontrak belajar. Pemenuhan jam pelajaran tatap muka ini mau dilaksanakan kapan? Kalau perlu nanti dirumuskan, nanti belajarnya semester 1, fase A, fase B, dan seterusnya gitu, akan membelajarkan ini. Tulis di bawah, detail gitu kan. Kalau perlu di bawah sekali, tanda tangan pihak satu, pengelola satuan pendidikan non formal, pihak keduanya warga belajar. Kasih materai, plek. Kalau tidak terpenuhi pembelajarannya, maka ijazah tidak diberikan. Karena apa? Ketuntasannya belum ada gitu. Nah ini kontrak belajar ini yang jadi dokumen administrasi kita. Ketika satuan pendidikan didatangi oleh dinas, inspektorat gitu. Ini belajarnya kapan? Sabtu Minggu pukul 19.30 gitu. Malam ini sudah disepakati oleh warga belajar. Ini dokumen yang perlu diperhatikan gitu. Yang menjadi penguat kita kalau melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi. Kalau tidak ada kontrak belajar, warga belajarnya enak tuh. Nanti aja datangnya pas ujian, padahal Permen 21 2022 udah mencabut Permen 43 tahun 2019 tentang ujian nasional dan ujian satuan pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu tetangganya anak-anaknya yang ada di SD, SMP, SMA atau di PKBM, SKB, kalau masih ada ujian kenaikan kelas, ujian kelulusan, marahin aja. Orang nggak ada dasar hukumnya kok. Nah, dinas juga begitu. Jangan sampai ujian sekolah, ujian semester, ujian tengah semester ini jadi modus gitu untuk ya macam-macam lah gitu. Yang pasti di Permen 21 2022 hanya ada 2, tes sumatif dan tes formatif, asesmen formatif dan sumatif. Tapi kok ada uji kesetaraan gitu ya, itu lain lagi. Uji kesetaraan itu untuk penjaminan mutu. Kalau boleh dibilang bukan sebagai penyetara, karena memang udah setara sebenarnya. Pendekatannya send delivered. Kalau kita lihat Pak Jokowi dulu waktu 2019 debat Pilpres gitu ya, nggak tahu nih besok ada debat lagi apa enggak gitu. Beliau menyampaikan kebijakan itu analoginya sama kayak pesan WhatsApp. Centang 1 baru dikirim nih dari pusat ke sasaran. Centang 2 artinya baru diterima, belum dibaca. Centang 2 biru udah dibaca. Nah sekarang seperti itu konsepnya. Materinya tersampaikan nggak? Kalau belum tersampaikan berarti belum centang biru gitu. Perlu ada asesmen formatif di mana letak kesalahan kita sebagai PTK, sebagai pengampu pendidikan gitu. Nah, selain send delivered gitu ya, kita juga ada outcome oriented gitu. Dampaknya kemana? Dampaknya pertama yang jadi tantangan ya, kita harus bangun jejaring kemitraan. Karena kalau lulusan pendidikan non formal kembali ke masyarakat tanpa ada pembekalan kompetensi gitu ya, atau bahkan didukung oleh jejaring mitra, maka ini akan sulit gitu untuk bersaing di dunia kerja dan industri. Selanjutnya masalah diferensiasi pembelajaran. Nah, kalau ini sih saya bikinnya dari Microsoft Bing ya. Jadi bisa buat gitu sumber daya digital, tutor bisa banget pakai sumber daya digital, pakai Chat GPT, pakai Bing AI, pakai Slides Go gitu, pakai image generator gitu. Banyak sekali AI yang bisa dimanfaatkan untuk apa? Membuat modul bahan pembelajaran. Tutor dapat menggunakan sumber daya tersebut dan juga aktivitas digitalnya bisa sebagai penguat gitu, bisa sebagai penguat. Tapi nggak punya jaringan ya nggak usah dipakai. Pendekatan ini
sifatnya alternatif kok gitu. Dan yang pasti diferensiasi pembelajaran ini mengakomodasi kebutuhan individu setiap siswa atau peserta belajar, peserta didik gitu. Selanjutnya memberikan fleksibilitas waktu dan tempat tadi. Boleh belajar di mana saja, kapan saja, selama apa bisa dibuktikan secara administratif gitu. Pemerintah daerah punya kewenangan untuk melakukan pembinaan. Kalau pemerintah daerahnya nggak bisa melakukan pembinaan, ya sulit nanti perkembangannya seperti apa. Contoh, muridnya ada di Kalimantan, PKBM-nya ada di Bandung misalkan ya. Itu pembinaannya akan sulit dilakukan. Gimana kita melihat karakter peserta didik gitu, capaian sikapnya seperti apa gitu. Capaian sikap melalui WA chat itu nggak bisa dinilai, lewat Zoom nggak bisa dinilai gitu. Dan peserta didik ini dinamis sebetulnya dan menjadi tantangan di satuan pendidikan untuk beradaptasi dengan kemajuan siswa. Jadi kalau dulu belajar anak-anak itu diminta bikin rangkuman atau diminta membuat karangan bebas ya. Kemarin libur hari raya kalian ngapain, coba dibuat karangan bebas gitu kan. Dan sekarang gampang, dia tinggal tanya ke ChatGPT, tolong dibuatkan karangan bebas tentang liburan saya kemarin dalam 5 paragraf, press enter gitu. Jadi tinggal copy paste gitu. Nah, dinamikanya si tutor atau pendidik ini harusnya bisa mengajarkan cara mencontek yang baik gitu. Bukan cara belajar yang baik sekarang, cara mencontek yang baik. Karena apa? Informasi itu semua udah banyak banget didapatkan dari mana saja gitu. Bagaimana cara mencontek informasi itu ke dalam pembelajaran gitu. Ajarkan bahasa pemrograman misalkan. Ajarkan bahasa perintah, kalau di komputer itu bahasa perintah. Karena AI, chatbot, dan seterusnya itu adalah robot yang bisa membantu kita. Dan kalau kita perintahnya setengah-setengah, dia juga menggenerate teksnya setengah-setengah. Coba tolong buatkan 5 paragraf tentang liburan saya ke Bali kemarin. Ya udah jadinya 5 paragraf. Paragraf 1, saya berangkat dari Soekarno-Hatta hari Minggu gitu. Paragraf 2, saya main air di Kuta gitu. Paragraf 3, saya nginep di Hard Rock Hotel gitu. Paragraf 4, saya siap-siap pulang. Paragraf 5, saya pulang deh gitu. Tapi kalau kita perintahkan chatbot untuk membuat, tolong buatkan karangan saya berlibur ke Bali 3 hari kemarin, hari pertama saya menginap di sini, saya datangnya di sini, pakai penerbangan yang sekian gitu. Semakin rinci kita memerintahkan chatbot, semakin detail chatbot akan mengenerate respon. Jadi caranya kita mengajarkan anak untuk mencontek gitu. Kalau bahasa Sanskertanya kita belajarin prompting gitu. Bahasa perintah prompting gitu. Jadi semakin baik si anak memerintahkan chatbot, semakin baik generate yang dihasilkan gitu. Jadi anggap saja chatbot ini bukan manusia gitu. Karena kalau menganggap chatbot ini manusia, kita sungkan gitu memberikan perintah gitu. Nah, basis data tadi sudah disampaikan sedikit demi sedikit. Perpres 1 data tadi sudah disinggung juga, masalah pendataan ya, PTK-nya, kemudian NISN-nya dan seterusnya gitu ya. Ini sudah terintegrasi. NISN ini juga jadi catatan. NISN itu sekarang di-generate di Pusdatin setiap hari. Kalau dulu di-generate di Pusdatin itu setahun sekali. Kalau ada ujian nasional. Nah sekarang setiap hari di-generate oleh Pusdatin selama NIK-nya di Dukcapil itu valid. Nah ini yang menjadi tantangan. Banyak sekali NISN yang tidak terbit sampai dia lulus paket C katakanlah. Terus ada yang nelfon, Pak, ini NISN-nya nggak ada, tapi udah lulus, gimana? Saya balik pertanyaannya, dulu ngapain aja gitu. Karena NISN itu tiap hari, kalau NIK-nya valid gitu. Terus bisa nggak ijazahnya dituliskan tanpa NISN? Ya saya tanya balik lagi, bisa nggak KTP dituliskan tanpa NIK gitu? Nggak bisa gitu, karena NISN ini melekat ke individual gitu. Dituangkan dalam Perpres 1 data dan seterusnya. Secara daring saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mengaksesnya gitu ya. Terus sekarang masih dipakai nggak? Masih boleh dipakai. Gitu. Terus juga modul.kemdikbud.go.id masih dipakai nggak? Masih. Karena merdeka kan kita belajarnya ya kan. Terus bisa pakai yang lain nggak? Banyak. Rumah belajar, Google for Education, Kelas Pinter dan seterusnya, Kuiper gitu. Ini adalah
open educational resources yang bisa kita akses. Boleh. Tapi kalau mau yang lebih terinci gitu sesuai dengan konteks kurikulum Merdeka, ya masuknya lewat PMM. Karena di sana banyak karya nyata yang sudah dibuatkan oleh para pendidik kita tinggal cari temanya apa gitu. Nah, menu-menu inilah yang ada diadopsi di sana gitu. Depan kita akan menyiapkan lulusan kita lebih kompetitif dengan era revolusi industri dan punya literasi data, literasi teknologi dan seterusnya. Bahkan pemanfaatan AI juga kita bisa adopsi itu. Mungkin saya sempat sampaikan di beberapa forum gitu ya. Bikin paparan pakai slides go, itu tinggal kasih perintah aja. Tema paparan pendidikan kesetaraan untuk anak usia sekolah dan tidak sekolah gitu. Koma, buatkan dalam 10 slides, koma, materinya lebih banyak ke diferensiasi pembelajaran, koma, pokoknya perintahnya banyak banget gitu. Ketika diklik, enter, pluk, jadi 10 slide, gitu. Udah tinggal pakai. Terus solusi general education dan kompetensi revolusi industri. Jadi semuanya cakupannya adalah kolaborasi. Kalau dulu anak-anak dilarang mencontek, sekarang anak-anak dilarang untuk textbook. Karena apa? Yang diambil adalah penalaran kritisnya. Kemarin saya sempat dikritik tuh, Pak, penggunaan AI itu membuat anak-anak malas gitu. Ya memang malas kalau promptingnya tidak dilakukan dengan baik. Tapi kalau kita ajarin berpikir kritis gitu ya, kok cuma segini doang jadinya, ya tambahin promptingnya, perintahnya tambahin lagi gitu. Nah ya itu akan lebih dapat banyak lagi gitu. Jadi ibaratnya kalau dulu kita mau jajan jamu gitu, tolak angin gitu, jamu jajan. Kalau mau belanja tolak angin gitu lagi sakit di rumah, kita jalan dulu gitu, keluar rumah ke toko apa ke warung gitu beli. Sekarang dengan adanya gadget gitu, ya kita bisa nyuruh orang lewat aplikasi gitu, tolong beliin dong tolak angin gitu, dibeliin tuh gitu. Nah kalau warung tidak beradaptasi, toko tidak beradaptasi, ya dia selama tidak buka marketplace nggak akan ada yang beli kalau tidak didatengin gitu. Inilah peran teknologi yang saat ini sama seperti kita. Kalau sekolah satuan pendidikan non formal tidak beradaptasi, kita tidak memberikan layanan diferensiasi pembelajaran yang menyentuh kebutuhan mereka, ya tidak akan jalan gitu pembelajarannya gitu. Karakteristik apa saja sih yang harus dimiliki? Karena dunia ini saat ini butuh agent of change gitu. Nah, ngomongin agent of change, saya pernah disinggung juga, tutor pamong itu sebenarnya kan agen perubahan ya di masyarakat ya. Bahkan dulu, boleh tanya Pak Karta, orangnya ada di sini. Mas Pandi juga pernah diajarin juga di PLS. Saya waktu di PLS dulu, Pak Widyo, dosen saya itu pernah bilang, ngapain kamu belajar di PLS gitu? PLS itu rela miskin, ya, kata Pak Widyo gitu. Sebenarnya saya nggak setuju. Saya nggak setuju kenapa? Lah, kenapa saya harus rela miskin kalau potensi wilayah saya kaya gitu? Karena PLS, agen perubahan pendidikan masyarakat pendidikan non formal, yang diutamakan adalah menggali potensi pemberdayaan masyarakat. Ini yang hilang di pendidikan kita, pendidikan non formal ya. Karena apa? Tidak lagi menggali potensi. Coba dong minta juknis kurikulum Merdeka di WA gitu. Tolong dong ada modul pemberdayaan yang bisa kami pakai gitu. Enggak begitu konsepnya. Konsepnya pamong, tutor, satuan pendidikan non formal, lihat potensi wilayahnya apa. Analisis, identifikasi. Nah kalau diidentifikasi, oh ternyata potensinya banyak kebun singkong. Maka keterampilan yang bisa diberikan adalah pengolahan singkong menjadi produk. Nah keterampilan itu pengolahan singkong misalkan jadi keripik singkong, perlu ada PBD, bukan PBB ya. Kalau PBD kan perencanaan berbasis data. Kalau PBD yang saya ini produk, diferensiasi dan branding. Karena apa? Keripik singkong udah banyak, tapi yang menjadi brandingnya apa? Hasil karya anak PKBM brandingnya. Diferensiasinya apa? Diferensiasinya. Keripik singkong kalau balado udah banyak, tapi keripik singkong rasa tiramisu gitu kan nggak ada, diferensiasinya di situ gitu loh. Jadi kalau dulu saya malah pernah ditugaskan sama Pak Karta
Ki tolong dampingin adik-adik nih termasuk Mas Wandi gitu. PPL ke Indramayu gitu. Tolong didampingi gitu. Saya mikir tuh di Indramayu potensinya apa? Oh iya kan banyak empal gentong ya. Terus juga kalau di daerah Pantura situ banyak produk apa namanya telur bebek ya waktu itu ya. Saya bilang telur bebek kenapa rasanya asin melulu gitu ya. Padahal Indramayu, Cirebon dan seterusnya empal gentongnya enak banget gitu. Kenapa nggak ada telur bebek rasa empal gentongnya? Akhirnya sama Mas Fandi, saya coba kita eksperimen gitu. Bikin telur rasa empal gentong gitu. Dulu pakai bumbu empal gentong yang diulek gitu, nggak masuk ke telur karena apa? Pakai spuit gitu, nggak ngeresep gitu. Mikir-mikir lagi gitu. Akhirnya karena nggak bawa pakaian, ya ke minimarket gitu beli celana dalam gitu, beli daleman gitu. Tapi sembari lihat-lihat ini potensinya apa aja yang bisa digali ya. Oh ternyata ada produk mie instan yang ada rasa empal gentongnya gitu. Wah ini bumbunya bisa masuk nih kalau pakai spuit nih gitu. Nah kita borong lah tuh mie instan rasa empal gentong gitu. Diaduk di air gitu kan. Nah airnya nanti dimasukkan pakai spuit ke telur. Jadi telur rasa empal gentong. Diferensiasi. Enggak lagi telur rasanya asin, telur asin itu. Ada telur rasa empal gentong. Terus kita pengembangan diferensiasi produknya apa? Jangan empal gentong, Van. Coba rasa buah gitu. Jadi telur asin, telur bebek rasa buah gitu. Kita pakai sirup, pakai sirup dimasukin spuit, direbus gitu kan. Jadi telur rasa anggur gitu. Dulu malah pakai essence gitu, pakai essence anggur kebanyakan. Begitu habis direbus, dibuka. Saya tinggal sebentar, teman-teman buka, waduh pada mabok ini. Karena baunya anggur. Ternyata essence-nya kebanyakan. Essence anggur tambah telur asin gitu, udah baunya kemana-mana. Itu produk diferensiasi kita gitu. Yang mana didapatkan dari hasil penggalian informasi. Nah kalau itu teman-teman PKB MSKB lakukan, luar biasa, enak banget. Dan menyenangkan karena kalau kita lihat lagi di konteksnya profil pelajar Pancasila, itu apa kurang Pancasila tuh ada empal gentongnya, ada kearifan lokalnya, telur asinnya gitu kan, udah Pancasila banget gitu. Cuma kita kadang lupa gitu, lupa bahwa daerah kita punya empal gentong, daerah kita punya ikan asin, daerah kita punya telur bebek gitu. Itu yang kemudian PKB MSKB perlu mengembangkan gitu. Kemudian kalau tadi bicara core subject gitu, ya memang core subjectnya ini kalau di PNF ada akademik, pengembangan karakter, keterampilan pemberdayaan. Semua itu sinergi gitu intinya. Sinerginya dalam pengembangan potensi. Gitu. Kemudian ada keterampilan pemberdayaan itu. Dikasihkan 30% SKK untuk keterampilan pemberdayaan gitu. Nggak perlu ngurangin mata pelajaran yang lain gitu. Kalau perlu malah keterampilan pemberdayaan ini yang dikaitkan dengan akademiknya gitu. Contoh, ada PKB MSKB yang adanya di pesisir gitu, pantai gitu. Masyarakatnya kebanyakan nelayan. Kalau diajarin algoritma, diajarin triangulasi, diajarin trigonometri, pusing. Tapi kalau peserta didiknya, coba kamu berdiri di bibir pantai, lihat rasi bintang Scorpio itu berapa derajat gitu dari bibir pantai. Di bawah rasi bintang Scorpio itu tempat nyari ikan banyak banget gitu. Nah, rasi bintang Scorpio dari bibir pantai ngelihatnya 30 derajat. Kosinusnya berapa? Dihitung gitu. Jadi kan model pembelajaran lebih cepat nangkep karena memang mereka nyari ikan di situ gitu. Dan kalau di perkebunan misalkan, Bapak punya kebun 100 meter persegi, kalau misalkan ditanamin singkong dengan kerapatan 50 cm per pohon, maka dalam 100 meter persegi itu dapat berapa pohon? Dari satu pohon singkong menghasilkan berapa kilogram, pupuknya berapa kilogram. Itu dituangkan dalam modul belajar, enak banget. Dan memang pendekatannya harus holistik, nilai-nilai dalam konteks nyata, dan kalau di formal, materi-materi pembelajaran IPA, IPS, matematik, fisika, biologi, kimia, dan seterusnya dimuatkan dalam satu konten. Jadilah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah kalau di kita, yang kayak tadi tuh, kehidupan sehari-harinya dimasukkan ke dalam pembelajaran. Jadi kalau di formal materinya menyesuaikan kehidupan sehari-hari, nah kalau di non formal di kesetaraan kehidupan sehari-harinya dituangkan dalam pembelajaran, dibalik jadinya konsepnya gitu.
Terus masalahnya ini banyak banget, tadi udah disampaikan sedikit gitu ya. PTK apakah profesi, apakah sambilan, apakah bisa dibilang dedikasi, karena bisa jadi masyarakat yang tidak punya kualifikasi akademik gitu, tapi dia punya pengalaman seumur hidup nelayan gitu, nelayan, pengolahan ikan asin dan seterusnya, dia bisa ngajarin cara membuat ikan asin yang enak, lebih enak dari Chef Juno misalkan. Atau bisa juga ini masyarakat punya warung tadinya satu, akhirnya punya cabang 10 atau sampai ratusan gitu. Konsep entrepreneurnya dia lebih punya daripada lulusan ekonomi Harvard misalkan. Bisa jadi itu yang jadi narasumber kita. Bisa jadi itu yang jadi fasilitator kita. Itu yang kemudian dikembangkan. Kalau bicara profesi, mau dapat penghasilan yang bagus gitu, tapi ingin mengajar, ya jadi guru gitu. Tapi kalau tutor, konsepnya kita memberdayakan. Dengan pemberdayaan masyarakat, maka harapannya kesejahteraan itu akan ikut mengiringi gitu. Bukan dari gaji, tapi dari pengembangan potensi wilayahnya. Makanya saya bilang, kenapa PLS harus rela miskin kalau potensinya kaya gitu. Ya kita harus gali potensi ini gitu. Kalau kemudian tadi saya sampaikan yang pahit-pahitnya gitu ya. Ini lebih pahit gitu. Ada 4,3 juta anak usia sekolah tidak sekolah. Kalau dilihat di Verval ATS, Verval LTMDO itu Bapak Ibu bisa akses di Dapodik, di Pusdatin gitu. Itu udah kelihatan per wilayah. Masuk saja pakai single sign on. Tata kelolanya masih belum optimal, sehingga kalau kita misalkan mau mau berbicara banyak di level makro, di level daerah, ternyata ya dokumen administrasinya belum tertib dan seterusnya gitu. Kemudian ada kesadaran pemerintah kabupaten kota diamankan dalam Undang-Undang 23, tapi masih bilang, oh itu kewenangannya pusat. Enggak. Nah ini teman-teman Bapak Ibu di pemerintah daerah, di Dinas Pendidikan juga ya, kita ada pembagian kewenangan di level pusat daerah di Undang-Undang 23 tahun 2014. Juga di PP nomor 2 2018 ada SPM gitu, standar pelayanan minimum. Terus ya kalau tadi yang pahit-pahit, sekarang yang manis lah gitu ya. Pendidikan informal, pendidikan kesetaraan, kita di PNF ini dapat hadir sebagai opsi pembelajaran yang berkualitas dan bermartabat dengan fleksibilitas dan ciri khas pendidikan non formal apabila kita bisa mematahkan stigma negatif tadi. Belajarnya setahun bisa selesai, belajarnya dari jarak jauh tanpa ada evaluasi, belajarnya di mana saja tanpa ada tatap muka. Nah, stigma-stigma ini yang perlu kita perjuangkan untuk enggak loh, ternyata harus ada standar yang dipenuhi loh gitu. Karena memang masyarakat melihat kita ini adalah opsi alternatif gitu ya. Dan dapat mematahkan penjara yang namanya ruang kelas dan jadwal yang rigid gitu. Penjara ruang kelas ini yang bilang Pak Paulo Freire gitu. Kalau bilang merdeka belajar, Paulo Freire ini kalau belajar teori belajar yang memerdekakan, liberating education gitu ya. Ya penjara, ruang kelas itu penjara. Kenapa dibilang penjara? Karena waktu dari kecil di TK, cita-citanya apa? Mau jadi polisi, cita-citanya apa? Mau jadi ABRI, TNI, mau jadi PNS, segala macam gitu kan. Ketika masuk ke sekolah, emang polisi belajar ini ya? Emang TNI belajar ini ya gitu. Karena memang potensi individual itu tidak dituangkan dalam pembelajaran. Kamu kalau mau jadi polisi, itu harus bisa sigap setiap saat seperti ini gitu. Mau jadi pegawai kantoran, kamu harus bisa mengolah data seperti ini gitu. Harus bisa public speaking gitu. Tapi di sekolah diajarinnya ini Budi, ini Ibu Budi gitu. Ya memang itu secara literasi gitu ya. Tapi pendekatan individualnya harus dikembangkan. Analoginya, pendidikan kesetaraan, pendidikan non formal itu seperti obat paten gitu. Obat paten gitu, tapi kita belum lolos uji. Belum lulus uji kenapa? Kayak tadi masih ada tutornya 1, peserta didiknya 200. Ketika didatengin nggak ada pembelajaran gitu, sehingga obat paten ini kalau menurut BP POM itu, lah ini nggak layak edar gitu. Nah ini yang jadi PR bersama stakeholder, baik di pemerintah pusat melalui Kemdikbud, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan terutama bidang PNF, juga teman-teman di pengelola satuan pendidikan non formal baik di SKB maupun PKBM bisa memperjuangkan supaya apa? Obat ini layak edar di pasaran. Karena memang
inilah yang masyarakat butuhkan, ini yang masyarakat sangat-sangat dambakan, tapi kalau tidak ditunjang dengan administrasi yang baik dan pengelolaan yang paripurna, maka ini hanya menjadi suatu keniscayaan. Kiranya demikian dari saya, mudah-mudahan bosan sehingga setelah ini saya dicecar berbagai pertanyaan gitu. Dan kalaupun perlu kita debat, argumen segala macam, hayu, saya senang banget gitu. Tapi jadikan perdebatan ini diskusi akademik yang sangat membangun, sehingga pendidikan di Indonesia, baik melalui jalur non-formal, informal, maupun formal, bisa menjadi sentuhan layanan yang berkualitas dan bermartabat. Satu lagi, mungkin pantun ya, Mas Wandi ya, boleh ya. Belajar kuliah di jurusan farmasi supaya bisa membuat obat gitu. Dengan pembelajaran yang terdiferensiasi dan tertibnya administrasi, maka kita usung pendidikan non formal kesetaraan yang berkualitas dan bermartabat. Demikian dari saya, Abdullah Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Rifki atas paparannya tadi, sangat menarik sekali ya. Tadi mungkin ada paragraf kutipan penting yang bisa diambil, itu salah satunya bahwa ternyata satuan pendidikan non formal dalam entah itu PKBM atau SKB ini sudah dari dulu ya melaksanakan aktivitas merdeka belajar, dari mulai identifikasi kebutuhan, apa yang mau dipelajari, penyepakatan kontrak belajar, sampai kepada pemberian otonomi kapan mau belajar, kemudian apa yang dipelajari, apa yang mau dicapai dan sebagainya. Memang dari dulu sudah berorientasi pada peserta didik. Hanya mungkin yang perlu menjadi titik concernnya adalah kemerdekaan itu bukan berarti kemerdekaan yang seenaknya, artinya tetap ada tata kelola, ada ruang-ruang administrasi yang harus dipenuhi agar segala sesuatunya bisa berlangsung tidak hanya untuk dalam rangka pencapaian kompetensi, tapi juga tertib administrasi yang sesuai dengan kebijakan maupun regulasi yang berlaku. Nah, Bapak Rifki, mohon izin, ini ada pertanyaan dari kolom chat, atau mungkin saya buka dulu dari ruang Zoom. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk disampaikan langsung ke Bapak Rifki. Dari PKBM Eljireh Kota Manado nih, ada? Mungkin untuk host bisa di unmute ya. Halo? Ada? Halo, dari PKBM Eljireh Kota Manado, Bapak Ibu silakan. Ya, Siap. permisi izin Ya. Bapak-bapak narasumber. Siap Ibu, silakan. Mohon menyebutkan namanya Ibu, kalau asal instansi dan kota ini sudah tertera di sini. Mohon izin Bu, silakan Bu. Ya, pertama-tama mohon maaf, apakah bisa saya lanjut bertanya tanpa harus menyalakan video karena mungkin belum bisa live untuk nyalain video. Nggak apa-apa? Iya. Mungkin untuk yang dari PKBM BAW atau Bang nanti setelah ini ya, karena suaranya Ibu gambarnya bahkan jadi agak ya, silakan Ibu dari PKBM Jen Bu, silakan Bu, dipersilakan Bu. Ya, makasih Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan terkait pertama mengenai apa namanya pendisiplinan bagi PKBM. Mungkin di PKB-PKBM itu ada banyak sekali stigma-stigma yang istilahnya tidak positif ya, karena banyak pelanggaran sendiri yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga. Kami juga beberapa tahun ini ada kendala, Pak. Misalnya anak-anak lulusan PKB, paket B dari PKBM kami, untuk Dapodi kan tidak diluluskan bersama untuk kelas 9 ya. Yang diluluskan bersama hanya kelas 12. Nah, waktu ditarik lagi pengaktifan Dapodi tahun pelajaran selanjutnya, kan otomatis dia masih ada di Dapodi kami, terus bagi warga belajar yang berhak naik kelas, itu kita naikkan kelas ke kelas 10 paket C ya gitu, atau tingkat berapa itu? Tingkat selanjutnya. Dan yang tidak naik kelas tetap di kelas 9. Nah, banyak PKBM-PKBM lain
yang memberikan tawaran kepada peserta, ini contoh kasus ya Pak, kepada peserta didik tersebut, pindah aja di PKBM kami. Kamu tahun depan udah lulus kelas 12 gitu, udah bisa dapat ijazah paket C. Jadi interval waktu dari paket B ke paket C, kalau mau ke ijazahnya jadi cuma 1 tahun atau bahkan sampai 2 tahun. Ada yang kasih jaminan gitu. Jadi peserta didik banyak yang tergiur sehingga banyak yang minta pindah dari PKBM kami untuk dimutasi di Dapodik atau minta dikeluarkan dan sebagainya. Nah, pertanyaan kami apakah ada aturan yang maksudnya memang aturan yang saya tahu nggak ada kan Pak? Tapi apakah ada sistem yang bisa menutup akses tersebut sehingga kita jadi kompak gitu, nggak ada yang jadi yang nakal-nakal ini bisa teratasi gitu Pak, karena bisa juga merugikan PKBM yang berjalan lurus gitu kan, PKBM yang berjalan lurus itu terkait yang pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, untuk pendataan di Dapodik sampai sekarang untuk waktu penyelenggaraan PKBM belum pro kepada pendidikan kesetaraan karena belum ada pilihan-pilihan kalau nggak salah ya di menu di Dapodik yang waktu penyelenggaraan sekolah yang sesuai dengan yang diselenggarakan oleh pendidikan kesetaraan. Sebut saja misalnya kami melaksanakan tatap muka seminggu 3 kali, kemudian ada tutorial dan mandiri. Tapi kalau di Dapodik menunya nggak support gitu untuk pemilihan waktu belajar, waktu penyelenggaraan pembelajaran bagi pendidikan kesetaraan. Terus Pak, juga karena rentang usia di PKBM cukup variatif, sehingga banyak siswa-siswa yang usianya udah bukan usia sekolah yang ada belajar di PKBM kami, sehingga warning di Dapodik juga masih banyak kuning karena alasan tersebut. Mungkin kedepannya bisa dikasih masukan ke tim pengembang Dapodik bahwa Dapodik yang sekarang mungkin bisa juga maksudnya juga ramah kepada pendidikan kesetaraan. Yang terakhir juga saya mungkin ingin bertanya mengenai penerbitan NISN untuk tingkat lanjut. Mungkin bisa minta bantuan dari bapak-bapak sekalian. Kenapa sudah 3 bulan ini belum terbit gitu NISN? Padahal kami sudah semua syarat-syaratnya ada, sudah sudah diikuti di Verval PD itu, tapi udah dalam jangka waktu yang cukup lama belum terbit. Padahal Dukcapilnya udah valid, semuanya udah valid. Saya rasa itu aja pertanyaannya. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Langsung jawab aja Mas Fandi ya. Oke. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya yang nomor 2, 3, dan 4 akan saya teruskan ke Dapodik ini karena saya nggak punya akun itu. Tapi yang pasti ini Ibu, untuk sistem di Dapodik itu sebenarnya ada sampai batasan usianya 72 tahun kalau tidak salah. Tapi apakah invalid atau tidak bisa dicek keberadaannya itu datanya ganda atau residu atau seperti apa, karena bisa jadi invalidnya karena itu gitu. Kemudian untuk NISN benar di generate-nya setiap hari, tapi kadang kan kita namanya kolaborasi data di level pusat itu kan, kalau dari Dapodik mungkin teman-teman di satuan pendidikan input di Dapodik, besoknya sinkron gitu misalkan langsung ke Pusdatin kan gitu ya. Tapi kan Dukcapil kan enggak. Dukcapil bisa jadi karena ada integrasi sistem gitu, baik di level kecamatan, pemerintah kabupaten kota gitu sampai ke pusat, ini butuh waktu gitu. Kalau sudah terintegrasi karena perpresnya juga menuangkan demikian, ya alhamdulillah bisa cepat gitu ya. Ternyata ada beberapa masalah memang kasusnya seperti ini. Bahkan udah ada 3 bulan, 5 bulan gitu. Ternyata masalahnya pengintegrasian sistemnya yang belum paripurna gitu. Jadi saya yakin teman-teman di Pusdatin juga selalu kolaborasi dengan Dukcapil gitu ya. Tapi ini mungkin kendala sistem yang akan menjadi pembenahan di kemudian hari. Kemudian untuk Dapodiknya sendiri yang tadi Ibu sampaikan, masalah ini sudah kami muat, sudah kami tampung itu dan sudah diinformasikan ke sana karena sejatinya sistem ini ikut regulasi. Jadi kalau regulasinya kita bilang bisa punya pembelajaran yang 3 kali dalam seminggu, harusnya sistem juga ikut ke situ gitu. Nah ini yang nanti jadi PR di PMPK barangkali ya, untuk
mengadvokasi ke sistem supaya sistemnya nanti bisa mengakomodasi itu. Kemudian yang pertanyaan yang paling gemes kalau buat saya gitu yang buat dijawab gitu ya. Ini edukasi ke masyarakat itu adalah hal yang paling sulit gitu karena masyarakat masih ketempelan stigma itu gitu loh. Nah, ini peran utamanya Dinas Pendidikan, bidang non formal, satuan pendidikan, juga pelaku pendidikan sendiri itu untuk mengadvokasi, untuk mengedukasi ke masyarakat bahwa ijazah secara definisi ini adalah pengakuan, sertifikat pengakuan hasil belajar, bukan selembar sertifikat dengan kertas berpengaman yang bisa diberikan sebagai tanda dia ikut paket C, paket B, paket A atau SD, SMP, SMA gitu. Nah, prosesnya ini yang harus diedukasi bahwa kalau mau mendapat pengakuan ya harus berproses karena tidak ada yang namanya pengakuan tanpa proses gitu. Bahkan di beberapa kesempatan saya pernah sering ditanyain tuh di diskusi lewat beberapa forum gitu, di chat group gitu atau di WA group gitu kan. Diskusinya panjang sampai ribuan chat gitu kan. Yang mendiskusikan masalah lama belajar dan lama memperoleh ijazah gitu. Saya tinggal masuk. Bapak Ibu maaf, dari tadi kita chat di atas itu diskusi tentang lama belajar atau lama memperoleh ijazah ya. Karena kalau lama belajar itu sudah dituangkan dalam PP 17 tahun 2010 pasal 68 untuk SD sederajat termasuk paket A ada 6 tingkatan kelas. Kecuali dia pemegang sukma, surat keterangan melek aksara lanjutan, bisa dihargai kelas 3, dia masuk langsung kelas 4. Belajarnya 3 tahun. Juga di pasal 78 PP 17 2010 untuk paket B setara SMP, SMA sederajat termasuk paket C, belajarnya 3 tahun, ada 3 tingkatan kelas gitu. Nah, kalau kita bicara lama belajar diatur di PP 17. Tapi kalau mau dapat ijazah dengan cara cepat, ya anterin aja ke percetakan gitu. Anterin aja ke percetakan gitu. Ini mau ijazah gitu. Tapi nanti legalisirnya di Polres. Karena kita sebagai satuan pendidikan non formal, kita mengakomodasi itu, besok 2024 dia nyalek, ya Hotel Prodeo menunggu gitu. Jadi ini yang jadi kendala, yang jadi tantangan edukasi ke masyarakat, termasuk kesatuan pendidikan non formal juga gitu. Karena masih banyak oknum-oknum yang menawarkan fasilitas kemewahan itu gitu. Kalau ada yang menawarkan belajarnya cepat, nggak usah lama-lama, setahun bisa dapat ujian itu, dapat ijazah. Itu jurusan orang dalam saya yakin. Karena memang secara proses nggak ada yang namanya kilat gitu. Karena memang untuk akselerasi juga dengan berlakunya kurikulum 2013 kemarin udah nggak ada gitu. Jadi mohon diedukasi Ibu, advokasi juga ke Dinas Pendidikan harus verifikasi yang ketat. Karena kalau dilihat untuk membuktikan ini ada nih yang gambarnya kayak lato-lato nih. Ini kalau dilihat ya di preview gitu. Ini di verbal PD yang lato-lato bawah ini kondisinya dia ada di 2021 semester ganjil kelas 9. Semester berikutnya 2021 semester genap ada di kelas 12 gitu. Ini belajar apa numpang nitip nggak ngerti juga gitu. Karena ya kalau masih ada lato-lato kayak begini, stigma yang negatif melekat ke PKBM SKB ya makin terus ada gitu loh. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu sekalian ya untuk mengadvokasi, mengedukasi ke masyarakat juga ke pemerintah daerah untuk menjalankan peran masing-masing. Karena kalau peran ini tidak berjalan masing-masing, ya capek juga kita sendirian berjuang gitu sementara yang lain gerogotin gitu. Mungkin seperti itu Mas Fandi jawabannya Ibu. Terima kasih Pak Rifki atas penjelasannya ya. Mungkin beralih dulu nih ke penanya selanjutnya ya dari PKBM BAW atau PKBM BAW nih. Tadi Bapak wajahnya sudah ter-highlight. Mas Firman mungkin bisa ditampilkan lagi. Halo Pak, selamat siang. Iya Pak, mohon izin di unmute Pak, suaranya belum terdengar ke sini. Halo Pak. Mungkin dari host bisa dibantu unmute ya. Soalnya Bapaknya sepertinya sudah berbicara.
Dari sananya. Oh, halo Pak dari PKB Embau, mungkin bisa di unmute dulu Pak, difungsikan mikrofonnya Pak agar suaranya bisa sampai ke sini. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Harap wabarakatuh. kita semua. Terima kasih para narasumber. Saya Edi dari PKBM BAW Surabaya. Halo, bisa didengar ya? Pak, silakan. Iya, silakan Pak, terdengar jelas Pak. Alhamdulillah. Pak Edi silakan. Kebetulan saya tutor di paket A. Mohon arahan saja untuk implementasi proses untuk Merdeka Belajar, mulai dari anggap saja saya 0, tidak tahu sama sekali karena baru mengajar, misalnya baru menjadi tutor gitu. Kemudian untuk pelaksanaan pengadministrasian. Tetapi kemudian saya mengambil konsep esensi dari pendidikan itu apa? Karena begini, jumlah peserta didik paket A tempat kami itu terdiri dari kelas 3, 4, 5, 6. Saya tidak menyebut fase-fase ya Bapak ya. Itu 70% dari jumlah itu adalah peserta didik outreach, titipan ya, yang mendapat perhatian dari pemerintah kota melalui para lurah, melalui kasih kesra. Tetapi tidak serta-merta bahwa kasih kesra yang turun ke RT, ke kampung itu memahami tentang tata cara dan aturan ini harus bagaimana. Intinya bahwa anak-anak itu yang sekolah di tempat kami paket A itu ada yang usianya sudah 17 tahun, tapi dia belum pernah sekolah. Kemudian kami harus mengajari nulis, bahkan dia menghitung bulan dari Januari sampai Desember saja kebalik-kebalik. Menghitung 1 sampai 100 juga masih ada yang belum paham gitu. Tapi oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini mungkin ya memang laporan dari kasih kesra kelurahan mengatakan bahwa anak ini kelas 4. Dasarnya apa, Bu? Karena umurnya sudah sekian. Saya tes satu persatu, ya misalnya 7 kali 7 saja, dihitung satu persatu. 7 tambah 7, 14, 14 tambah 4, tambah 7, 20, seperti itu. Nah, dengan kondisi yang semacam ini, untuk mengimplementasikan apa yang diharapkan oleh Mas Menteri mungkin ya, untuk Merdeka Belajar ini kami harus bagaimana? Anggap saja terus terang saya dari 0 yang tidak tahu sama sekali. Terlebih untuk pengadministrasian, untuk hal-hal semacam saya senang. Kalau tadi maaf ketika mengikuti mulai Pak Fauzi agak lebih di awang-awang lagi. Kalau ini lebih mendekati tadi tentang misalnya peserta didik diminta berdiri di tepi pantai, kemudian ada bintang apa, kemudian mengukur berapa derajat. Oh, di situ ikannya banyak, kamu bisa menjala atau mancing ikan. Kemudian ada empal gentong dan telur asin yang rasanya mungkin ada telur asin rasa stroberi, itu nangkap sekali. Cuma untuk peserta didik yang seperti kami di perkotaan yang notabene ya masyarakatnya menurut saya ya banyak yang buruh, kemudian dia lebih baik bekerja daripada sekolah. Itu untuk paket A. Untuk paket B dan paket C sekolahnya malam. Kalau seperti yang Pak Fauzi sampaikan tadi, misalnya di tepi pantai berjalan, itu malam hari jumlahnya 100 orang. Mungkin ada cara atau trik tertentu untuk kami. Mungkin sekolah yang lain atau PKBM yang lain mengalami kasus atau peristiwa yang sama dengan PKBM kami. Demikian, mohon maaf kalau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Ini pertanyaan bagus sekali nih, yang kalau kata Pak Karta ini pertanyaan yang idealnya dijawab melalui kegiatan lagi nih Pak. Tapi silakan Mas Rifki bisa dikasih mungkin teasernya dulu ya, seperti apa nih kira-kira nih. Ya. Ini menarik banget Pak Edi, terima kasih sudah ditanyakan, karena memang beda ya. Kalau dulu kita di kuliah ada masyarakat desa kota ya. Nah itu dosennya tuh ada Bu Eni, ada Bu Puji juga itu. Di masyarakat desa dan kota pendekatannya tentu saja berbeda ya. Berbedanya dari sisi pembelajarannya, dari sisi kehidupan sehari-harinya, dari sisi sosial ekonominya, budayanya dan seterusnya gitu. Kalau kemudian mereka lebih nyaman bekerja, jangan biarkan mereka berhenti bekerja. Biarin aja bekerja Pak, nggak apa-apa gitu. Tapi di kontrak belajarnya kamu liburnya kapan?
Sabtu Minggu kah gitu, atau mau belajarnya kapan, karena tetap harus ada tatap muka, mau 2 kali dalam seminggu gitu, mau berapa kali itu terserah gitu. Tapi jangan biarkan mereka berhenti kerja, karena mereka dapat nafkahnya dari situ. Yang bisa dilakukan oleh PKBM di teman-teman di PKBM gitu ya, mungkin yang lebih tepat buat menjawab ini Pak Fauzi ya, tapi saya coba mengelaborasi gitu ya. Contoh ada peserta didik, dia pembersih, tugas pembersih itu, atau office boy gitu katakanlah gitu. Kita ajarin calistungnya itu mungkin dari konsep dasar gitu ya, calistungnya ya. Tapi kalau di keaksaraan gitu ya, kalau dulu di Dikmas ada yang namanya keaksaraan fungsional. Mungkin teman-teman masih mengingat itu gitu loh. Ada keaksaraan fungsional yang sifatnya pembelajaran calistung itu dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan sehari-harinya mereka gitu. Misalkan peserta didiknya office boy gitu, atau tugas kebersihan misalkan. Kita sebagai tutor coba tanyakan, kamu dalam sehari membersihkan ruang apa saja gitu. Oh, saya membersihin ruangan bos nih, ukurannya berapa? Kita tanyain tuh, ukurannya berapa ya? 4 kali 5 meter lah katakan, kata si pelajar kita gitu, siswa kita gitu. Itu kita catat tuh, oh dia membersihin ruang bosnya 4 kali 5 meter, dia membersihin lobby luasnya 10 kali 10 meter dan seterusnya gitu ya. Terus kamu pakai cairan pembersih apa? Oh, saya pakai produk ini, merek ini gitu. Nah, itu kandungannya apa? Diajarin tuh membaca tuh pelan-pelan tuh. Di dalamnya ada misalkan ada soda api. Nah, nanti kita minta dia coba tulisin dong komposisi cairan pembersihnya apa aja, dituliskan ulang gitu. Nah, itu bagian dari pembelajaran gitu. Termasuk kalau kita mau membuat satu modul pembelajaran, sama kayak kita bikin buku saku Ramadan yang tadi disampaikan gitu. Dalam satu hari, dia membersihkan apa saja, ruangannya berapa kali berapa, dicatatkan itu di buku panduannya dia. Nah, buku panduannya itu yang kalau di asesmen sumatif atau di persyaratan dia kenaikan kelasnya, itu yang bisa menjadi dokumen portofolio gitu. Karena selama dia bekerja, dia belajar matematika. Contohnya apa? Dia bisa menghitung berapa kali berapa ruangannya gitu. Dia bisa belajar nulis dengan bahasa yang baik gitu. Portofolionya apa? Dia menuliskan ulang komposisi penggunaan cairan pembersihnya gitu. Jadi konteks pekerjaan itu yang kemudian dibawa ke pembelajaran gitu. Jadi dibalik kalau formal belajar ekonomi, fisika, biologi, seterusnya dicari konteks kesehari-harinya gitu. Nah, kalau di non formal sehari-harinya dia yang kita masukkan ke dalam konteks pembelajaran. Mungkin itu salah satu tips dan trik sih Pak, yang lebih paham justru saya yakin Bapak dan teman-teman tutor di sana gitu. Mungkin demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Rifki ya atas tadi penjelasannya ya Pak Edi, mudah-mudahan bisa jelas. Tapi kalau sedikit bisa disimpulkan adalah untuk aktivitas pendidikan masyarakat itu yang sebetulnya pembelajaran yang paling asik itu buat warga belajar adalah belajar ketika mereka tidak merasa sedang belajar gitu kan, santai ngobrol. Begitu pula dengan ujian kan, ujian yang nyantai ya ketika mereka tidak merasa lagi diuji gitu Pak. Karena saya juga pernah kan di itu mungkin Mas Rifki ya berbagi pengalaman sedikit waktu itu PPL di PKBI itu, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Oh, iya. Nah teman saya ketika nanya, Pak besok kita mau tanya-tanya ya, mau uji tentang pengetahuan Bapak tentang alat kontrasepsi, pengetahuan ibunya, aduh Pak besok kayaknya saya sakit gitu, padahal masih sehat-sehat aja gitu. Karena nuansanya nuansa ujian, kamu bisa apa enggak tuh. Tapi ketika sifatnya lebih ngobrol, berpendapat ibu pernah pakai apa aja, bagaimana caranya, kemudian berdampak nggak sama ibu, ada efek negatif apa tidak dan sebagainya, itu akan lebih mengenal, lebih mengalir, hasilnya bisa kita lihat. Jadi intinya adalah kita harus bisa bersinergi juga, harus bisa membaur juga, memposisikan diri sebagai peserta didik, warga belajar, perlunya apa, inginnya apa, selama bisa kita fasilitasi dan sesuai dengan potensi lingkungan itu bisa diarahkan Pak Edi. Nah mungkin untuk terakhir ini tadi sudah dari 2 orang pengelola PKBM-nya. Tadi ada satu rasanya raise hand dari penilik nih, tapi kayaknya nggak jadi, mungkin
Dan dari Ibu Isma Sri Rahayu nih, saya mau coba dari perspektif seorang pemilik nih, pertanyaannya apa gitu ya, apa yang sekiranya menarik. Bu Isma silakan Bu, waktu dan lalu dipersilakan. Di unmute dulu Bu, ini belum terdengar. Iya, Ibu mohon izin fungsi mikrofonnya diaktifkan dulu mungkin yang di pojok sebelah kiri. Halo, Ibu belum diaktifkan. Nggak bisa, cuma bantu S2 doang. Belum. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penilai Kota Palembang, barangkali sebagai pembina pendidikan PAUD dan pendidikan kemasyarakatan, khususnya kesetaraan. Ini tadi di chat sebetulnya saya sudah bertanya, selaku pembina kan kita harus memberikan penjelasan informasi kepada satuan-satuan pendidik penyelenggara pendidikan non formal. Apakah SPNF ini boleh menerima warga belajar yang berada di luar lokasi PKBM atau Satdik itu berada? Kalau selama ini kami di Palembang, kami hanya menerima yang memang ada di lingkungan Kota Palembang. Nah, apakah boleh menerima yang di luar kota atau di luar lokasi Satdik itu berada? Sementara siswa yang mengikuti dari luar kota itu tidak bisa tatap muka dengan alasan PKBM itu bahwa itu bisa dengan daring. Tapi kalau penjelasan dari Pak Rifki tadi kan kita juga harus menjaga bagaimana asesmen dilakukan, kemudian juga pembelajaran paling tidak mode pembelajaran harus ada tatap muka, ada tutorial, ada mandiri, itu bisa terini. Jadi jangan sampai nanti Satdik menerima siswa yang dari luar lokasi Satdik itu berada, nanti ada malpraktek administrasi gitu. Barangkali ini kalau memang ada aturannya, saya mohon karena saya sudah nyari-nyari belum ketemu Permendikbud berapa yang memang membolehkan Satdik menerima siswa dari luar daerah. Mungkin kalau ada aturan yang terbaru dengan kaitannya kurikulum merdeka dengan segala regulasi ini, apakah SPNF boleh menerima siswa yang ada di luar kota dengan segala aturan-aturan ketentuannya? Barangkali itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Isma. Nah ini menarik nih Mas Rifki. Kenapa? Karena ini kalau di beberapa daerah ini berpotensi konflik. Yes. Artinya bisa rebutan peserta didik. Wah, kamu di sini ada PKBM jauh-jauh amat sekolah ke sana gitu. Itu terjadi gitu. Bagaimana Mas Rifki? Apakah ada regulasi yang mengatur itu? Regulasinya di Perpres 1 Data, kemudian turunannya di Permendikbud 1 Data dan Kepmendikbud 303 tentang Juknisdapodik. Artinya pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan punya kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi dan validasi ini kan harus dilihat tuh runutannya mulai dari kakaknya, NIK-nya, benar nggak dia tempatnya di sana gitu. Sehingga ketika Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi, sudah terjawab dengan dokumen administrasi pendukungnya, juga keberadaan fisik si peserta didiknya gitu. Kemudian di awal tadi mungkin sudah saya sampaikan ya, untuk PPDB, zonasi memang secara konseptual gitu, secara konsep, Dikmas itu bisa belajar di mana saja, kapan saja gitu. Pendidikan non formal itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Tapi kalau konsepnya sudah ke pendidikan kesetaraan sebagai satuan pendidikan yang setara SD, SMP, SMA, maka perlu ada administrasinya gitu. Sehingga kalau di lingkup pemerintah daerah sebenarnya bisa dilakukan penyisiran, bisa dilakukan pemetaan. Yang lulus dari SD berapa, daya tampung SMP berapa, kemudian yang sisanya jadi kuota untuk kesetaraan gitu. Dan seterusnya, sehingga tidak terjadi perebutan sasaran gitu. Karena ini di beberapa daerah terjadi. Cuma ketika pemerintah daerah menurunkan Permendikbud nomor 1 2021 tentang PPDB menjadi Juknis
perbub atau perwali gitu untuk juknis PPDB di daerah itu nanti ada tuh kuota buat formal yang lulusan PAUD ke SD berapa, kuotanya untuk paket A berapa gitu. Itu satu. Jadi secara prinsip belajar di mana saja kapan saja bisa dilakukan, tapi secara administratif ini yang belum ketemu landasannya gitu Bu. Jadi saya apresiasi banget Ibu sebagai peneliti karena awareness ini belum ditanamkan ke teman-teman yang lain gitu, bahwa mau membelajarkan anak dari mana saja boleh karena memang haknya si anak untuk belajar, tapi ada kebutuhan administratif yang harus dipenuhi karena sifatnya institusional. Kecuali kalau anaknya langsung gitu, misalkan keponakannya langsung, ya sah-sah aja, silakan aja. Tapi kebutuhan administratifnya ini yang harus dipenuhi. Mungkin seperti itu Bu Isma. Ya, terima kasih Bu Isma, Pak Rifki atas tadi klarifikasinya ya. Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu juga, saya yakin masih banyak pertanyaan, masih banyak unek-unek yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon untuk segala bentuk pertanyaan lanjutan maupun saran maupun berbagi pengalaman bisa dicantumkan di kolom chat untuk yang ada di ruang Zoom, atau mungkin bisa di kolom komen untuk yang di kanal YouTube ya, agar nanti bisa kami data dan kami tindak lanjuti, entah itu dalam bentuk buku saku maupun nanti ada info terkait dengan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami tadi fasilitasi. Saya atas nama moderator mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya tadi ada kesalahan, ada kekurangan. Terima kasih Bapak Rifki atas apa-apa yang sudah disampaikan. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Ibu Johan selaku pembawa acara untuk nanti melanjutkan rangkaian acara ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya pemaparan tadi dua pemateri kita dari sesi 1 dan sesi 2. Alhamdulillah banyak pertanyaan-pertanyaan dan bahkan banyak yang belum terjawab. Mohon aplaus buat semuanya. Terima kasih kepada hadirin yang sudah menyimak semuanya, baik di daring maupun luring. Pergi ke pasar membeli minyak. Di jalan bertemu Pak Syafaat. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Baik Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir dari pagi hingga siang ini, semoga tak lelah tak jemu ya untuk mendapatkan sesuatu ilmu. Memang kadang kita perlu kelelahan demi kelelahan. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kita untuk memajukan pendidikan kita di Indonesia. Untuk sesi kali ini nanti tetap akan ada sesi ketiga yang ditunggu-tunggu ya, launching modul buku kesetaraan yang berbasis P5, sekaligus akan kita simak nanti praktik baik dari SKB dan PKPM, perwakilan dari SKB PKPM salah satunya. Mungkin masih salah banyak sekali, masih ada banyak yang akan baik-baik saja, tetapi kita ambil perwakilannya untuk sharing praktik baik bagaimana pembelajaran dengan berbasis P5. Untuk itu nanti tetap silahkan Bapak Ibu bisa join kembali di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk sekarang pukul 12 sampai 13.00, silahkan Bapak Ibu yang di ruang meeting secara luring untuk istirahat, sholat makan. Demikian juga yang di ruang daring, silahkan untuk makan di tempat masing-masing ya. Makan sayur biar sehat. Diselingi cemilan rengginang.
Kami ucapkan selamat istirahat, tak lupa sholat dan makan siang. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Nanti kita akan kembali pada pukul 13.00. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.